Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Mulk. Kita mulai dari ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Apakah mereka tidak melihat burung yang terbang di atas mereka dalam keadaan mengembangkan sayapnya dan mengatupkannya kembali? Saudara-saudara sekalian, burung yang terbang di udara ada yang mampu terbang selama 10 bulan tanpa henti. Ada yang mampu terbang di atas permukaan laut setinggi 10.000 meter. Dan ada yang mampu terbang dengan kecepatan 153 km per jam. Dan subhanallah, ada burung yang mampu hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tempuh 71.000 km. Padahal, saudara-saudara sekalian, burung itu tidak ada kompasnya. Tidak ada penunjuk arahnya, namun tidak pernah tersesat. Nah, saat burung itu terbang, mengembangkan sayapnya dan mengatupkannya kembali, burung itu tidak jatuh. Siapa yang menahan burung itu tidak jatuh? Dijelaskan pada ayat berikutnya, ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung itu dari kejatuhan kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui akan apa yang dia ciptakan. Saudara-saudara sekalian, jangankan burung, makhluk Allah yang begitu kecil, yang lebih besar sekalipun dari burung, mampu ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat pada surah Al-Hajj ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan langit. Semua benda-benda langit itu tidak jatuh menimpa bumi ini. Tidak ada yang bisa menahan itu semuanya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, saudara-saudara sekalian, jangankan langit atau benda-benda langit yang ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, benda-benda langit, juga bumi ini semuanya, jagat raya ini semuanya ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allah ceritakan di dalam surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Dan sungguh jika keduanya lenyap, hancur, bergoyang, bergoncang, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha penyantun dan maha pengampun. Saudara-saudara sekalian, ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini mau disadari oleh manusia, betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya,
Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia akan merasakan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian membuat dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang saudara-saudara sekalian, manusia ini mudah lupa. Baru sedikit saja diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ilmu, berupa kekayaan, dia sudah lupa Allah Subhanahu wa taala. Coba pada ayat berikutnya Allah tantang mereka. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman? Siapakah tentara yang bisa menolong kamu jika Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan azabnya? Siapakah yang bisa menolong kamu selain Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian, sehebat apapun tentara, senjata yang dimiliki oleh satu negara, sungguh itu semuanya tidak akan berarti apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azabnya. Semuanya akan lumpuh. Tapi masalahnya, kadang-kadang sekali lagi manusia mudah lupa. Manusia mudah tertipu dengan sedikit kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, "Inil kafiruna illa fi ghurur." Tidaklah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecuali mereka tertipu dengan kelebihan yang sedikit yang Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ajak lagi manusia ini berpikir, merenungi apa hakikat sesungguhnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amman hadzal ladzi yarzuqukum? Siapakah yang dapat memberikan rizki kepada kamu? In amsaka rizqah, jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki itu. Ballajju fi utuwin wa nufur, akan tetapi orang-orang kafir itu tetap saja durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tidak ada rezeki yang dapat diberikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, sebab yang maha sempurna untuk memberikan rezeki kepada manusia ini adalah yang memiliki kekuasaan yang sempurna menciptakan manusia dan menghidupkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kamu. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah beri rizki kepada kamu. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan kamu. Tsumma yuhyikum. Dan Allah hidupkan kamu. Saudara-saudara sekalian, yang maha kuasa untuk memberikan rizki kepada manusia ini, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 12, "Lahu maqalidus samawati wal ard." Kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah lapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdir, dan Allah sempitkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kadang-kadang manusia ini mudah tertipu. Dia menganggap ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rizki kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yamliku lahum rizqa, sesuatu yang tidak bisa memberikan rizki kepada mereka, minas samawati wal ardi syai'a, dari langit dan dari bumi sedikit pun, wala yastati'un, dan mereka tidak akan pernah mampu untuk memberikan rizki kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, Allah juga berfirman di dalam surah yang lain, Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa, sedikit pun tidak mampu untuk memberikan rizki kepada kamu. Fabtaghu indallah. Oleh karena itu, jangan minta rizki kepada mereka, mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan sembahlah Dia. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ilaihi turja'un, dan kepadanya jugalah kamu akan dikembalikan. Saudara-saudara sekalian, coba lihat di dalam ayat yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada manusia. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Abasa Allah jelaskan dari ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia melihat, memperhatikan makanannya. Anna sababanal ma'a sabba. Sungguh kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi itu. Wa inaban wa qadba. Anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla. Zaitun dan pohon korma. Wa hadaiqa ghulba. Kemudian kebun-kebun yang sangat lebat. Wa fakihatan wa abba. Dan juga buah-buahan dan rumput-rumputan. Itu semuanya adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semuanya adalah untuk kesenangan kamu dan juga untuk hewan ternak kamu. Saudara-saudara sekalian, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi? Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah jangan sampai kita tertipu dengan sedikit kelebihan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah berikan sedikit ilmu, Allah berikan sedikit kekayaan, Allah berikan kedudukan. Itu semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai membuat kita tertipu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.